Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya kita bisa mengikuti kajian Ramadan yang bertemakan membentuk manusia bertakwa melalui Ramadan istimewa pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita di kehidupan yang kita pada saat ini. Kenalkan, nama saya Novi Merasuti, selaku MC yang mengajarkannya hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan oleh Kabudi Pendidikan Akuntansi. Yang keempat, sambutan oleh Ketua Panitia Kajian Ramadan. Yang kelima, penyampaian usia. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, terakhir itu penutup. Untuk waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang dapat memberikan manfaat yang sebaik kita semua. Amin. Masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا وعلى سافر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية تمام مسكين فما تطوع خير فهو خير له واعتصم خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان فمن قصدت منكم الشهر والخصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وعلى يريد وإذا سأل عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة إذا دعين فليعتجبوا للوحي من البلال لهم يشهدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم لهم أنكم كنتم تحتنون
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافاكم فأنا بشيرهن وكتب الله لكم واعقلوا يشرب حتى يتبين لكم خطب أبيض من الخط أسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المسجد تلك حدود الله فلا تقربوا كعقل يبين الآيات للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran memasuki kata yang ketiga, yaitu sambutan oleh pendidikan akuntansi kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa masih tetap menikmati nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa berkumpul pada forum yang berbahagia ini untuk mengadakan pertemuan, menjalin silaturahim, dan menjalankan ibadah kajian Ramadan. Dengan tema hari ini kita adalah membentuk manusia bertakwa melalui Ramadan yang istimewa. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Akuntansi, terus kemudian kepada Kak Cahya Husada ya tadi kayaknya, pemateri yang bersedia berbagi ilmu bersama kami di sini, serta adik-adik panitia atas kerja kerasnya sehingga kajian rutin tahunan Ramadan ini bisa terselenggara dengan sangat baik. Semoga kita dapat terus berkumpul dan kembali mengadakan pertemuan yang serupa seperti ini di masa-masa yang akan datang. Dan semoga ajang silaturahim ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta adik-adik mahasiswa yang selalu saya banggakan, inti utama dari kegiatan kita pada hari ini adalah menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya dari pemateri. Jadi nanti mohon diperhatikan harapannya apa? Harapannya kita bisa menjalankan ibadah puasa itu berbasis ilmu pengetahuan, karena seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Apalagi kalau ibadahnya itu berbasis pengetahuan. Nah, maka dari itu adik-adik semua, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah berdasarkan pemahaman dan ilmu mengenai agama sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan keberkahan bagi kita semua untuk menjalankan Ramadan sampai akhir nanti. Amin. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, kurang bijaksana ketika saya bicara panjang lebar ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 4. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf jika ada tutur kata atau sesuatu hilaf yang kurang berkenan di hati adik-adik semua ataupun di hati Bapak Ibu dosen.
Terima kasih. Mudah-mudahan lancar sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Eliastuti. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia. Kepada Venti Fatmala dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elis Astuti selaku Kaprodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Yang terhormat Mas Cahya selaku pemateri tausiah kajian Ramadan sore hari ini. Yang terhormat Puspa Widyaningrum selaku Ketua Umum Himadiksi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Pendidikan Akuntansi yang telah berkenan mengikuti acara kajian Ramadan pada sore hari ini. Dan seluruh peserta kajian Ramadan yang saya sayangi dan saya banggakan. Kemudian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua panitia atas kerjasamanya sehingga kita bisa melaksanakan acara kajian Ramadan hari ini. Kemudian juga untuk seluruh peserta kajian Ramadan yang sudah bersedia mengikuti acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga semoga dengan adanya acara ini dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tema kita hari ini. Dan juga menambah pengetahuan serta wawasan kita yang kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya ialah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti, penyampaian tausiah. Kepada Mas Cahya Husada, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Cek. Suara saya sudah terdengar belum? Sudah. Oke. Ini ya, jelas ya, maksudnya nggak putus-putus gitu ya. Jelas ya, insya Allah. Iya, sudah jelas, Mas. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini di waktu yang mulia, di waktu yang mustajab ya, karena ada asar itu waktu mustajab, kita dipertemukan walaupun secara daring ya. Kita masih tadi disampaikan Ibu dosen, kita masih diberikan nikmat ya, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Kemudian sholawat serta salam juga kita haturkan kepada putuah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang ini yang disebut zaman penuh cahaya gitu, karena Nabi membawa risalahnya berupa agama Islam. Kemudian sholawat juga perlu kita aturkan pada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga para pengikut agama beliau yang mudah-mudahan ketika kita membiasakan diri untuk selalu bersolawat akan menjadi syafaat atau penolong kita di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Sebelumnya yang saya hormati, di sini ada Ibu dosen, ada Ibu Kaprodi dari Pendidikan Akuntansi, ada Ibu Eli ya. Ada Bu Eli Astuti, kemudian juga mungkin hadir ada Bapak Ibu dosen dari Pendidikan Akuntansi dan juga teman-teman himpunan mahasiswa Pendidikan Akuntansi ya, Himadiksi, yang telah menyusun kegiatan untuk mengisi hari-hari puasanya, hari-hari Ramadan kali ini. Insyaallah ini kegiatan yang bermanfaat itu.
kemudian juga teman-teman peserta lainnya gitu. Nah, tadi di awal ini ya, di awal Mbak moderator Mbak Novi Mary menyampaikan kita akan tausiah mendengar ilmu sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Di sini juga saya merasa ini, saya juga di sini masih posisi saya sebagai thalibul ilmi gitu ya, sebagai penuntut ilmu, sama posisinya kayak teman-teman. Jadi saya lebih enjoy atau lebih enaknya mungkin kita ini ya kayak sharing-sharing aja gitu ya, sharing is caring gitu ya, kita kayak berbagi aja dan sebagainya itu. Terus lagi terima kasih sudah memberikan kesempatan saya. Jadi kebanyakan nanti yang akan saya sharingkan atau sampaikan itu kebanyakan dari ini saya sendiri gitu, pengingat untuk saya sendiri gitu, karena saya juga kita posisinya masih sama-sama belajar gitu. Itu terus selanjutnya kemarin dihubungi dari teman-teman Himad Diksi untuk mengisi untuk kegiatan ini. Saya menyambi gitu. Setelah nanti kita akan banyak. Oke. Oke. Ya ini ya, kalau di kita secara virtual kadang-kadang ada beberapa teknis, tapi it's okay, nggak masalah. Baik, mungkin kemarin saya sudah mengirimkan materi ke panitia gitu, beberapa tulisan saya gitu, mungkin bisa di-sharekan atau saya bisa dijadikan host kalau bisa. Mana siapa hostnya? Oke, tadi bisa nggak? Ini saya ini ya, nggak putus-putus ya? Atau ini agak delay gitu, putus-putus itu? Tidak kok. Oh, enggak ya? Enggak. Oke. Nih sambil nunggu dari panitia, apakah sudah bisa untuk share screen-nya? Masih proses, Mas. Oke. Oke. Sudah kelihatan ya? Iya, Sudah. Oke. Baik teman-teman, ini kita mulai ya. Jadi kemarin saya diberikan judul atau diberikan tema dari teman-teman panitia gitu ya, katanya. Dan nanti saya mau ini bahas tentang apa ya gitu. Terus diberikan tema ini gitu. Jadi manusia bertakwa di bulan Ramadan yang istimewa. Bulan Ramadan, manusia bertakwa di bulan Ramadan yang istimewa gitu. Next, bisa next dulu. Lanjut. Nah, ini biar nggak klise atau biar nggak mainstream ya, maka saya nanti akan mulai sharing kita atau pembahasannya nanti dari kisah dulu. Tadi mungkin di awal sih secara klise yang mainstream itu apa ya, soal ketakwaan dan bulan di surat Al-Baqarah 183 sampai 87 ya tadi yang dibaca, itu semua ya tentang ini, kisah tentang penjelasan Ramadan itu, mulai dari perintah berpuasanya gitu bagi orang-orang beriman, kemudian ada juga penjelasan tentang diturunkannya Al-Qur'an juga di bulan Ramadan gitu. Itu yang secara mungkin mainstream, atau sekarang mungkin teman-teman yang ketika bulan puasa ini sudah alhamdulillah ya, kita sudah sampai puasa ke-16, mungkin ketika tarawih atau ketika ada kajian dan sebagainya, yang mana bulan Ramadan sering ada kajian ya, itu banyak sudah menjelaskan tentang ayat ini gitu. Makanya biar gak klise, saya mau mulai dengan sebuah kisah dulu. Bisa next, minta tolong. Oke, judulnya ini. Mungkin ini sudah ada yang pernah mengetahui kisahnya atau baca, ini saya ulangi lagi ya, dengan versi saya gitu. Judulnya Seorang Pemuda dan Sebuah Terong. Seorang pemuda dan sebuah terong. Kisahnya diawal dari kota Damaskus ya. Zaman dahulu di satu kota nama Damaskus yang sekarang jadi wilayahnya Suriah ya, wilayah di Timur Tengah, wilayah Syam, wilayah Suriah. Di
di kota Damaskus itu sebelumnya ada seorang pemuda itu yang ingin menuntut ilmu, ingin mencari ilmu, ingin berguru, benar-benar berguru ilmu itu, makanya dia pergilah ke Damaskus loh. Kayak kita ya, kita mahasiswa yang ingin menuntut ilmu makanya jauh-jauh, ada yang mungkin dari Pacitan atau ada yang dari Ponorogo ke Madiun gitu, karena menuntut ilmu. Sama, ini pemuda ini menuntut ilmu pergi ke Damaskus karena dia mengetahui di sana ada seorang alim ya, ada seorang orang yang berilmu di sana, tinggal di sebuah masjid. Makanya dia ingin menjadi seorang muridnya. Tibalah pemuda tersebut di masjid tersebut. Kemudian ketemulah dengan seorang alim tersebut, seorang ulama tersebut. Kemudian meminta dirinya untuk menjadi muridnya. Lalu dengan kerendahan hati, si beliau ulama menerima pemuda ini sebagai muridnya. Tapi dengan syarat dia mengikuti bagaimana kehidupan gurunya ini gitu. Jadi si ulama ini sudah tinggal di masjid itu selama 70 tahun gitu. Dengan waktu tersebut dia hidup dengan cara zuhud gitu, dengan cara sederhana gitu. Sederhana seperti apa? Dia melakukan puasa ini ya, puasa harian gitu, puasa sunnah harian dan sebagainya. Dia hanya ketika sahur makan 1 biji kurma dan air putih. Kemudian bukanya juga sama, 1 kurma dan 1 air putih. Itu terus dilakukan berhari-hari. Gitu. Kemudian ya karena ini masih muda, anak muda ini lambat laun atau lama kelamaan ini mengalami ini ya gejolak ya, setiap hari mesti makan kurma sama putih tiap hari gini, sampai dia merasa ini imannya lemah gitu, merasa aku nggak tahan kayak gini gitu. Kemudian karena di Damaskus atau di kota-kota Timur Tengah sana kan ini ya, rumah antar rumah itu gandeng-gandeng dan ada temboknya itu. Kemudian antara masjid dan rumah sebelahnya itu gandeng. Kemudian si pemuda ini manjat ke tembok sampingnya, kemudian berencana ingin mencuri makanan gitu. Kemudian di tembok pertama, di rumah pertama dia melihat ada beberapa wanita dan dia memalingkan pandangannya dan pindah ke tembok berikutnya, yaitu ke rumah berikutnya. Di rumah berikutnya ini, tercium bau makanan yang sedap gitu. Kemudian karena tercium bau makanan, dia langsung turun dari tembok tersebut menuju ke dapur rumah tersebut. Nah, di dalam dapur rumah tersebut ternyata ada sebuah terong gitu. Ada sebuah terong yang sudah dimasak. Sayur terong lah. Sayur terong yang sudah masak. Dan karena saking berhari-harinya dia tidak makan hal lain selain kurma dan air putih, langsung saja dia tidak menghiraukan entah terong itu panas atau seperti apa. Langsung diambil terong itu, langsung digigit. Baru 1 gigitan belum sampai tertelan, tiba-tiba imannya muncul dan dia teringat, astagfirullahaladzim, gitu. Apa yang telah aku lakukan? Langsung dimutahkan terong tersebut ke lantai. Gitu. Apa yang aku lakukan? Gitu. Aku ini adalah seorang penuntut ilmu. Aku adalah seorang murid dari seorang alim ulama yang sangat mansur, yang sangat alim orangnya. Dan aku juga tinggal di buah masjid. Gitu. Kenapa aku bisa melakukan hal seperti ini? Aku mencuri, aku makan, ini bukan aku makan dari orang lain. Ini termasuk pencurian. Gitu. Karena tersadar, kemudian si pemuda ini kembali keluar dari rumah itu, kembali menuju ke masjid. Berencana ingin ini ngobrol sama gurunya, ingin menceritakan sama gurunya. Tapi ketika sampai di masjid, ternyata ini lagi ada majelis itu, lagi ada kajian dan gurunya lagi ngomong. Sampai kajian itu selesai dan saat dia mau ngomong, ternyata si gurunya ini diambil seorang wanita. Agak lama dia menunggu, tiba-tiba ini si guru itu melihat ke kanan dan ke kiri melihat ke kanan dan ke kiri dan tiba-tiba memanggil si pemuda ini. Wahai muridku, kemarilah kamu. Kemudian ditanya ya sama gurunya ini. Wahai muridku, apakah kamu sudah menikah? Lagi tanya, apakah kamu sudah menikah? Kemudian si murid menjawab, belum ya Syekh, ya guruku, ya Kiai, belum. Terus pertanyaan kedua, apakah kamu ingin menikah? Gitu. Kemudian dia hanya diam. Ditanya untuk kedua kalinya, apakah kamu ingin menikah? Dia kembali diam. Gitu. Dan sampai yang ketiga, apakah kamu ingin menikah? Barulah si pemuda ini menjawab, ya Syekh, ya guruku, bagaimana aku akan menikah?
Aku hidup untuk makan saja aku susah, aku tidak punya uang untuk menikah. Bagaimana aku bisa menikah gitu? Sedangkan untuk hidupku sendiri aku kesusahan gitu. Kemudian guru tersebut bercerita, wahai muridku, ini ada seorang wanita, ada seorang wanita yang memintaku dalam kajianku, dia di akhir ini memintaku untuk mencarikan seorang suami, gitu. Karena dia baru saja ditinggalkan oleh suaminya meninggal gitu, dan dia menjadi seorang janda gitu, dan dia juga seorang asing di kota ini, makanya dia memintaku untuk mencarikan seorang suami yang dapat mendampinginya hidup di kota ini. Dan aku lihat-lihat di sini hanya ada kau, makanya aku tawarkan kau, apakah kamu ingin menikah dengannya? Singkat cerita, si pemuda ini bilang, ya, dia ingin menikah. Dan ditanya wanita, apakah kamu ingin menikah? Ya. Dan langsung dari itu dinikahkanlah sama gurunya dengan dibayarkan mahar oleh gurunya ini. Setelah akad nikah tersebut, lalu si gurunya meminta untuk laki-laki ini atau pemuda ini untuk kembali bersama istrinya. Muridku, kamu ini sudah punya seorang istri, silahkan kembali ke rumah bersama istrimu. Gitu. Kemudian diajaklah pemuda ini dengan istrinya yang sekarang ke rumahnya. Sampai perjalanan sampai tibalah di rumah istrinya. Dan betapa kagetnya si pemuda ini, ternyata rumah istrinya ini adalah rumah yang dia kenal, yaitu rumah yang tadi dia curi terongnya itu. Dia masih diem aja gitu, masih speechless ya, masih tertegun gitu. Terus sama istrinya disuruh duduk, istrinya ingin mengambilkan hidangan gitu. Ketika di dapur tiba-tiba istrinya ini teriak itu, kaget. Yalah, ini apakah ada seorang yang masuk di rumahku? Kenapa dapurku berantakan sekali gitu. Lalu dengan jujurnya sampai menangis si lelaki ini, si pemuda tadi jujur kepada istrinya ini bahwa dia tadi sudah ke sini dan yang mencuri, yang mengacaukan rumahnya adalah dia. Dia awalnya berencana untuk mencuri makanan tadi. Dia mengakui semua kesalahannya. Kemudian apa yang dikatakan istrinya? Apakah yang dikatakan istrinya di slide selanjutnya? Bisa next dulu. Oke, next. Bentar, tolong. Oke. Bisa. Nah, ini. Istrinya mengatakan seperti ini. Dia mengutip dari hadis Rasulullah SAW. Barang siapa, kemudian dia mengatakan kepada suaminya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Lagi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan istrinya kemudian melanjutkan, ya suamiku, bahwa sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa kau meninggalkan sesuatu keburukan karena teringat ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik. Itu apa gitu? Yang awalnya kamu hanya makan terong, sekarang kamu mendapatkan pancinya terong itu juga kamu dapatkan, kompor yang tadi digunakan untuk masak terongnya digunakan, rumah yang digunakan untuk masak terong ini kamu dapatkan, dan bahkan si pemilik terong dan pemilik rumah ini pun kamu dapatkan gitu. Bahwa Allah langsung menggantinya saat ini juga, yaitu dengan sesuatu yang lebih baik. Maka ya tadi itu, apa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik. Jadi teman-teman sekalian, apa yang ingin saya sampaikan, pesan apa dari kisah ini adalah tentang ini itu, tentang sesuatu yang ikhlas kita tinggalkan karena Allah, dan Allah akan ganti sesuatu yang lebih baik. Gitu. Bisa next. Next. Nah, tadi di awal secara judul ya, kita sudah dibilang itu, menjadi manusia yang bertakwa di bulan yang istimewa itu. Takwa itu. Takwa itu apa? Mungkin sejak kecil teman-teman diajari takwa, meninggalkan sesuatu yang menjauhi larangannya, mematuhi perintahnya gitu. Tapi itu sebenarnya didasari oleh apa sih gitu? Kalau tadi ada hadis Rasulullah itu, at-taqwa hahuna, dan at-taqwa hahuna. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan itu, yaitu takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan takwa itu di sini, yaitu di hati gitu. Makanya disambung dengan hadis yang lain gitu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpalan daging.
Yang mana gumpalan daging ini jika baik, maka akan baiklah seluruh tubuh itu. Tapi bila gumpal daging ini rusak atau sakit, maka rusaklah pula seluruh tubuh itu. Maka apakah gumpal daging itu? Gumpal daging itu bernama kolbu, yaitu adalah hati. Jadi ketika tadi Rasulullah mengatakan takwa itu di mana letaknya, itu di hati. Makanya sesuatu yang harus diperbaiki dulu untuk mencapai tingkat ketakwaan ini adalah hati. Hati itu. Dan hati juga yang mendasari ikhlas. Makanya tadi awalan kita untuk menjadi orang bertakwa itu adalah hati kita ini harus ikhlas dulu. Gitu. Mungkin banyak dari teman-teman ini ya ada istilahnya untuk sekarang itu mahasiswa hijrah itu, atau pemuda hijrah, atau orang-orang yang hijrah itu. Mungkin diawali dengan ini, hijrah secara pakaian, mungkin yang perempuan hijrah melalui hijabnya ya, yang banyak dikatakan hijabnya, kemudian yang laki-laki mungkin mulai mengikuti sunnah, memanjangkan jenggot dan sebagainya gitu. Tapi yang dimaksud hijrah itu apakah secara fisiknya? Ya enggak, itu harus dilanjutkan lagi dengan ditegas dengan ilmu dan lain, mempelajari ilmu, karena kita ini adalah seorang penuntut ilmu gitu. Tapi yang pertama dihijrahkan itu adalah hatinya gitu. Karena segala sesuatu yang tadi, hati inilah yang mempengaruhi kita, tingkat ketakwaan kita berpengaruh pada hati ini gitu. Kalau hati kita insya Allah sudah istiqomah, maka perbuatan kita pasti istiqomah gitu. Kadang-kadang kita ini masih saya juga itu masih merasakan kadang-kadang itu kita masih amalan-amalan yang lainnya, tilawah dan sebagainya itu masih naik turun kenapa gitu. Kalau dipikir ya karena hati kita ini belum tertata gitu. Makanya yang harus ditata, kita ikhlaskan dulu hati kita. Di hati kita benerin dulu, kita benar-benar ikhlas gitu. Ikhlas itu apa ya? Ya nggak hanya ikhlas itu nggak hanya mengharapkan untuk orang lain gitu, tapi hanya untuk Allah semata gitu. Kita ngaji itu ya untuk Allah, kita beribadah itu Allah gitu. Bukan untuk dipandang orang lain, bukan untuk dipuji orang lain dan lain-lainnya, tapi benar-benar ikhlas. Kalau kita ikhlas itu akan mendekatkan kita kepada ketakwaan tadi itu. Oke, next. Nah, terus apa hubungannya sama Ramadan gitu? Dan Ramadan ini kenapa disebut istimewa gitu? Tadi ya di surat Al-Baqarah 193 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Orang-orang beriman yang diingatkan untuk orang-orang beriman itu berpuasalah kamu di bulan Ramadan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Jadi ya ini gitu. Ada hubungannya antara orang bertakwa dan Ramadan. Dan kenapa Ramadan diistilahkan istimewa? Ini next. Dilanjut dulu. Kenapa Ramadan itu disebut istimewa? Selain dilanjutkan di ayat berikutnya, yaitu Al-Baqarah 185, di mana Al-Quran itu turun. Itu juga ada lain, yaitu di surat Al-Qadar ya. Kita lanjut dulu. Next. Oke. Ini ya. Saya mengutip dari surat Al-Qadar ya. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar itu, yaitu malam penuh keberkahan, malam penuh kemuliaan. Dan apakah kamu tahu dan tahukah kamu apakah itu malam kemuliaan ini gitu? Yaitu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Makanya kenapa Ramadan ini istimewa? Karena di dalamnya ini telah turun firman Allah, kalam Allah, yaitu Al-Quran yang menjadi petunjuk untuk umat manusia gitu. Jadi inilah keistimewaan Ramadan gitu. Yang mana juga dijelaskan banyak penjelasan kenapa Ramadan istimewa, karena amalan dilipat gandakan, karena setan-setan berbelenggu, karena turunnya Al-Quran, karena ada Lailatul Qadar, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadikan Ramadan istimewa. Next. Nah, terus berkaitan dengan ayat tadi gitu ya. Kalau misalkan kita sebut Ramadan ini adalah sebuah lomba gitu ya.
sebuah kompetisi, sebuah perlombaan yang pasti lomba itu tujuannya adalah untuk mencari pemenang. Gitu. Pemenang perlombaan ini adalah apa gitu? Ya tadi la'alakum tattaqun gitu. Jadi orang-orang yang bertakwa gitu. Pemenang orang yang telah puasa bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan ini apa? Bukan ini ya, bukan orang yang pas Syawal pas Lebaran itu dapat angpau yang paling banyak, itu bukan yang paling banyak dapat hampers atau apa istilahnya THR atau yang paling dapat hadiah dan sebagainya. Bukan itu gitu. Tapi yang menjadi orang yang bertakwa, yang mana bertambah keimanannya, yang mana meningkat rasa ketakwaannya di 11 bulan berikutnya sampai ketemu lagi Ramadan. Di Ramadan ini bisa diistilahkan tadi perlombaan yang membiasakan kita untuk nanti di bulan-bulan setelah Ramadan. Maka tujuannya adalah ya tadi pemenangnya adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi ya tadi didasari keikhlasan ya. Ikhlas. Insya Allah kami jadi orang-orang yang bertakwa. Next. Nah ini, jadi konklusinya ya, kesimpulannya kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan ini benar-benar menjadi momen, menjadi trigger ya, jadi titik tolak untuk kita untuk terus memperbaiki diri, membiasakan diri secara ikhlas tentunya ya. Tidak hanya sebenarnya banyak pertanyaan sih. Kadang-kadang kita ini sebenarnya hambanya Allah atau hambanya Ramadan gitu. Hambanya Allah atau hambanya Ramadan ya. Yang kita sangat semangat ngaji di bulan Ramadan, yang semangat tilawah, yang semangat pergi ke masjid, yang semangat berbagi sedekah dan sebagainya. Itu karena Ramadannya atau karena kita mengharapkan ridho dari Allah gitu. Itu saja harapan kita adalah memang benar-benar ridho dari Allah gitu. Jangan sampai kita menjadi hambanya Ramadan gitu. Kun robaniyah wala takun Ramadaniyah gitu. Jadilah hambanya Allah dan jadi hambanya Ramadan tuh. Ramadan ini kita jadikan pembiasaan aja. Kita meningkatkan kualitas diri kita gitu, untuk dibiasakan di 11 bulan berikutnya. Itu yang diajarkan guru-guru saya gitu. Jadi Ramadan ini triggernya ya, titik tolaknya untuk kita membiasakan diri di 11 bulan berikutnya. Insya Allah tujuan kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Lihat tadi kuncinya adalah ikhlas. Oke, next. Jadi nanti mungkin kita banyak ini aja ya, sharing, kita mungkin diskusi seperti itu aja gitu. Oke, ini ya. Jazakumullahu khairan kasir gitu ya. Untuk teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan dengan kedangkalan ilmu saya ya. Dan kedangkalan ilmu saya mudah-mudahan ya semua yang ada di sini ini juga hasil dari berbagai literatur yang pernah saya baca, berbagai literatur yang juga pernah saya dengar dari guru-guru saya juga, makanya saya sharingkan di sini. Terus selanjutnya mungkin kita lebih banyak ini aja timbal baliknya, kita lebih banyak diskusinya aja gitu. Itu terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Moderator. Mbak siapa? Mbak Maya ya. Baik Mas Jaya, terima kasih. Untuk selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Untuk peserta kajian yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom chat. Ya. Ini ya teman-teman dari Madiksi semua ya, atau dari luar juga? Iya Mas, dari luar juga ada. Oh siap. Ya ini ya, alhamdulillah ini ketika Ramadan ini banyak teman-teman Hima itu ya, benar mahasiswa kegiatannya boleh ya. Ada yang mungkin baksos, ada yang kajian gitu ya. Ini tadi salah satu keistimewaannya Ramadan ini, menggugah hati-hati kita untuk terus ini ya, jadi seorang filantropi ya, baksos dan lain-lain. Oke, monggo kalau mau ada yang mau di-sharingkan. Saya sebenarnya lebih suka ini tanya jawab ketimbang saya harus dari satu sumber gitu. Baik, yang mau bertanya dipersilahkan.
kalau misalnya nanti belum ada yang tanya, biar saya yang tanya. Oke. Iya, sebenarnya berkaitan dengan ini juga ya, yang tadi saya sampaikan. Ketika saya dulu juga di himpunan, saya dari pendidikan matematika ya, di Madika gitu. Dulu dosen saya itu Pak Edi itu menyampaikan gitu. Kita itu jangan sampai jadi orang yang soleh secara ritual aja gitu, tapi juga soleh secara sosial, juga soleh secara intelektual itu. Makanya poin penting jadi mahasiswa itu ya gitu, kita bisa diberikan nikmat untuk mendapatkan ketiga hal tadi ya, soleh secara ritual, ya intelektual, ya juga sosialnya baik. Makanya juga ini berbahagia juga bagi teman-teman yang ikut himpunan mahasiswa. Jadi pengurus hima itu biasanya banyak kesempatan, banyak pengalaman juga ya, yang baik tentunya. Oke, ini ada yang dari chat belum? Ini ya, dari chat ini ya, benar ya? Ya Mas, saya bacakan. Dari Yurisa Dwi, Pendidikan Akuntansi. Bagaimana menjaga agar selalu menjadi orang yang ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit. Baik, Mas, saya bisa langsung dijawab atau bisa ini nanti. Dari Mbak Yurisa Dwi, Pendidikan Akuntansi. Bagaimana menjaga agar selalu menjadi orang yang ikhlas gitu, dalam menjalankan sesuatu yang sulit kita terima. Nah, gimana ya caranya ya? Gimana coba? Ya mungkin ini berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi ya, tentang salah satu hadis tadi. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Kadang-kadang ini logika kita itu nggak ketemu sama ketetapannya Allah gitu. Kadang-kadang apa yang kita anggap baik, tapi menurut Allah belum tentu gitu. Dan sebaliknya pun itu, yang kita anggap ini sesuatu yang nggak cocok, buruk lah buat kita, tapi inilah yang terbaik untuk yang diberikan Allah untuk kita gitu. Karena ya tadi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang seperti itu. Terus berkaitan dengan ikhlas gitu. Berkaitan ikhlas menerima sesuatu yang tidak kita terima gitu. Yang pertama harus ditata adalah soal ininya dulu, soal sesuatunya ini. Kita percaya aja kalau sesuatu yang sudah menerima kita, berarti itu adalah buah takdir kita gitu. Kayak kata ini ya, Khalifah Umar gitu ya. Sesuatu yang telah menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku gitu. Dan sesuatu yang melewatkanku berarti bukan merupakan takdirku gitu. Jadi kembali lagi, kalau sesuatu itu sudah kita terima, berarti itu adalah memang sudah ketetapan dari Allah gitu. Dan entah baik buruknya itu kalau di kacamata kita mungkin berbeda dengan kacamatanya Allah gitu, dengan perintahnya Allah tadi gitu. Makanya ya memang ikhlas ini adalah bab hati ya, yang mana banyak ulama itu menganggapan ikhlas ini adalah pembelajaran ilmu jangka panjang ya, yang bahkan seumur hidup pembelajaran kehidupan itu adalah tentang keikhlasan gitu. Kalau banyak yang menjelaskan ikhlas itu apa, ikhlas itu tidak mengharapkan sesuatu, ikhlas itu tidak ada yang mengganjal, ikhlas itu tidak supaya ikhlas itu diibaratkan bersih lah, suci. Kalau kertas yang putih bersih kan ya udah ya seperti itu, tidak ada coret-coretan, tidak ada hal yang ikhlas ya seharusnya seperti itu, tidak ada embel-embel lain, kita tidak ada kegerundelan di hati gitu. Di hati kita sudah tidak ada rasa aduh gitu. Aduh masih ada yang ganjel gitu. Ya gimana caranya? Yang satu tentu saja adalah pembiasaan gitu. Karena ya tadi sesuatu itu memang harus dibiasakan gitu. Dan juga lama-lama ini gitu. Lama-lama kalau sesuatu yang sudah kita terima, sudah kita terbiasa dengannya, dan kita sudah mempercayai bahwa tadi sesuatu yang menerima kita itu memang sudah ketetapan Allah gitu. Insya Allah ya nanti sudah berjalan sendiri. Mungkin kalau ini ya, kalau sharing pribadi berdasarkan pengalaman pribadi, sesuatu yang tidak mengenakan itu memang agak sulit kita terima di awal gitu. Saya pun pernah merasakan sesuatu yang menurut saya itu tidak mengenakan. Menurut saya itu tidak saya sukai.
Tapi hanya itu di awal gitu. Lama-kelamaan ya saya menerima gitu. Saya menerima, saya berbaikan dengan diri saya sendiri gitu ya. Bahasa healingnya, berbaikan dengan diri sendiri, menerima tersebut. Dan lama-lama tadi sudah ikhlas gitu. Karena ikhlas ini memang bab hati. Itu mungkin ya. Jadi ya kita percaya dulu gitu. Karena bab ikhlas ini bab keimanan bahwa sesuatu yang diterimakan kepada kita itu memang sudah ketetapan Allah gitu ya. Dan insya Allah pasti apa yang ditetapkan Allah itu akan ada hikmahnya untuk kita. Itu tadi Mbak Dwi gitu ya. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang berkenan gitu. Terus ini ada lagi. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya saya dari prodi bertanya, apakah dengan menjamin manusia bertakwa bisa menjamin kita masuk surga? Oke, apakah dengan menjadi manusia bertakwa bisa menjamin kita masuk surga? Ini berkaitan dengan bab surga ya. Pekan lalu ya, kalau nggak salah. Pekan lalu itu saya bertemu dengan teman-teman mentoring di UKKI gitu ya. Membahas tentang kematian ya. Karena akhir-akhir ini saya dipertemukan dengan hal berbau kematian. Jadi saya sampaikan nih di forum di satu kelompok di mentoring di UKKI tersebut itu. Salah satunya adalah ini tentang orang-orang yang masuk surga. Siapa sih orang-orang yang masuk surga ini? Gitu. Berdasarkan riwayat ya, dan juga hadis kan sempat tuh Nabi Muhammad di Yaumul Akhir meminta untuk masukkan umatnya yang memiliki keimanan walaupun sebesar zarrah, sebesar biji kalau di banyak maksudkan sawi dan sebagainya gitu. Yang intinya masih ada iman itu untuk dimasukkan ke dalam surga. Walaupun tadi sebelumnya ada di dalam neraka gitu. Terus yang ditanyakan sekarang adalah dengan manusia bertakwa bisa menjamin kita masuk surga. Nah ini ada kata-kata menjamin. Untuk urusan penjaminnya adalah urusan prerogatif ya. Tapi kita sudah dijelaskan oleh Allah, kita sudah diberikan kalam Allah berupa Al-Quran yang diturunkan ketika Lailatul Qadar tadi, yang mana isinya itu ya tadi tentang larangan dan perintah, tentang step-step atau sudah dijelaskan gimana sih surga itu dan orang-orang seperti apa yang akan masuk surga, sudah dijelaskan oleh Allah. Tapi ada satu kisah yang menarik ini adalah yang tadi ini berkaitan dengan orang-orang bertakwa itu. Di satu riwayat itu, di satu hadis itu, bahwa ada orang-orang bahan bakar api neraka, korek api neraka, itu bukan seorang pezina, bukan seorang pembunuh atau seorang pencuri, tapi siapa? Justru seorang ustadz ya, seorang alim, seorang yang berilmu, seorang pembaca, seorang qori Quran deh, seorang pembaca Quran, tapi niatnya salah. Kisahnya begini itu. Jadi ketika di surga itu orang yang tadi alim dan pembaca Quran ini ketika ditanya amalan apa yang telah kamu perbuatan sehingga kamu masuk ke dalam masuk ke sini gitu. Kemudian ya saya ini seorang alim, saya ini menasbihkan diri untuk beribadah dan sebagainya. Saya ini seorang ahli Quran dan sebagainya. Tapi Rasulullah bilang itu kadabta, bohong. Kamu melakukan semua ini, kamu pergi ke masjid, kamu sholat, kamu baca Quran dan sebagainya, tapi niatmu bukan untuk Allah Ta'ala gitu. Tapi niatmu adalah untuk dipuji orang, biar kamu dikatakan sebagai orang alim, biar kamu dikatakan sebagai seorang qori, biar kamu dikatakan sebagai orang yang pandai Quran, orang yang pandai agama. Itulah niatmu. Makanya di Yaumul Akhir dibilang Allah itu kadabta, yaitu orang-orang yang berbohong atau orang yang munafik gitu. Walaupun di dunia itu terkesan dia oleh orang-orang yang bertakwa tadi gitu. Tapi nyatanya ada kisah seperti itu, orang-orang yang bertakwa tapi tadi karena niatnya, karena keikhlasannya tidak ada, makanya dia juga dibilang kadabta, berbohong dan dimasukkan ke dalam neraka. Itu secara riwayatnya. Dan mungkin yang ingin saya jawab di sini adalah ya tadi gitu. Yang perlu kita uruskan untuk menjadi orang-orang bertakwa atau urusan jaminan masuk surga atau enggak gitu. Itu adalah
prerogatifnya Allah itu adalah haknya Allah, dan itu wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu kecuali ketetapan Allah. Tapi kita juga sudah dijelaskan bagaimana caranya masuk surga, itu sudah dijelaskan di dalam Quran. Dan berkaitan dengan takwa itu, yang tadi ketika insya Allah kita didasari dengan rasa keikhlasan, bukan karena kita beribadah, bukan karena ingin dipuji orang lain, bukan karena ingin dibilang alim dan lain sebagainya, itu insya Allah yang akan menolong kita di yaumul akhir nanti, yang akan menjadi sahabat kita yang di akhir nanti, yang insya Allah kita akan terhindar dari api neraka. Lagi-lagi yang kita tekankan adalah tentang keikhlasan tadi itu. Jadi takwa didasarkan dengan keikhlasan. Itu mungkin Mbak Anissa Febri, mohon maaf mungkin cara penyampaian kurang runut atau kurang baik. Ya. Mungkin bisa lanjut. Saya mungkin penjelasan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Indra Sari. Dewasa ini tak banyak budaya luar yang masuk ke negeri ini dan menyebabkan berkurangnya tingkat iman dan ketakwaan seseorang. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Oke. Ya ini berkaitan dengan budaya dari luar ya. Apalagi ini gelombang yang paling besar kan K-wave ya, gelombang Korea gitu ya. Yang mulai dari apapun hal. Mulai dari drama, musik, dan lain-lain yang rata-rata ini mayoritasnya adalah tingkatnya anak muda ya. Saya tidak mau mengatakan teman-teman perempuan mahasiswa atau dan sebagainya. Laki-laki pun banyak ya. Laki-laki mungkin lebih ini ya Jepang ya, anime dan sebagainya gitu. Yang perlu diperhatikan apa gitu. Yang diperhatikan adalah yang ini, yang ditanyakan kan tentang keimanan dan ketakwaan seseorang gitu. Lagi-lagi iman dan takwa itu adalah bab hati. Makanya ya memang kalau hatinya udah baik, insya Allah semuanya akan baik. Udah inilah akidahnya udah kepegang duluan gitu. Tapi ya tadi kalau masih ada sesuatu yang grunjel gitu. Kalau di hatinya ini masih ada sesuatu yang grunjel, masih ada yang ganjal ya. Ini yang kadang-kadang membuat kita ini lemah iman ya, futur gitu. Istilahnya futur ya, lemah iman. Kadang-kadang kita ini ibadahnya pol banget, tapi kadang-kadang ini kita males-malesan banget ini. Jadi ya kadang-kadang ini kita lalai dengan hal-hal yang tadi disebabkan dari luar itu, yang menyebabkan iman kita turun. Berarti ini masalahnya ya tadi kembali lagi ke masalah iman dan ketakwaan. Itu masalah dengan hati kita itu. Kita ini beribadah itu memang benar-benar karena Allah atau karena manusia gitu. Wah, aku saiki nganu tilawah. Sekarang aku tilawah setiap hari one juz. Biar kelihatan sama calon ayang, biar kelihatan alim gitu, biar kelihatan soleh gitu. Nah, kadang-kadang hal ini yang menjadikan hati kita kadang-kadang ini ya. Kalau misalkan di akhirnya kamu sudah kita ini sudah tilawah one juz kemudian dan sebagainya, tapi si calon ayang ini tidak melirik kita sekalipun, pasti terus kita merasa gini, waduh, aku wis tilawah, aku wis bengi nang masjid, terus teko isuk nang masjid, tapi kok si dia tidak melirikku dan sebagainya, tidak mengakui aku sebagai orang soleh. Lama-kelamaan kita ini jadi ini sendiri gitu. Kita jadi malas lagi untuk berbuat ibadah seperti itu, karena tadi niatnya bukan ikhlas karena Allah. Keimanan dan ketakwaan kita tidak seperti itu. Dan tadi kita juga jangan sampai lalai dengan budaya dari luar gitu ya. Sebenarnya kalau dari guru saya itu hal seperti ini adalah hal yang tergantung keimanan ketakwaan kita. Kalau kita bisa menjaganya, it's okay. Tapi ya tadi kita jangan sampai terlalu berlebihan dengan sesuatu hal ya. Sesuatu hal yang berlebihan kan tidak baik gitu. Wah, ini saya maraton drama Korea Crash Landing on You ya. Itu yang berapa puluh episode itu cuma 1 malam. Ini kan jadi sesuatu yang berlebihan ya. Mungkin sampai meninggalkan meninggalkan sholatnya, meninggalkan ngajinya, atau meninggalkan bahkan tugas-tugas di rumah, membantu orang tua, bahkan karena apa? Karena nonton Crash Landing on You gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah juga.
kalau kita sebagai orang beriman, kalau tadi hati kita itu memang sudah benar bahwa kita percaya saya beribadah karena Allah, ya sudah tidak seperti ini itu. Makanya sekali lagi yang perlu kami ingatkan adalah tadi, ayo bareng-bareng kita perbaiki dulu nih kolbu kita nih, karena tadi tentang at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Bahwa takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan takwa itu di sini, yaitu di hati. Nah, kita ini dulu ya, perbaiki hati kita. Terus nonton drama Korea ya boleh lah, tapi ya jangan ini ya, jangan sampai lalai dengan hal-hal yang wajib lainnya ya. Tuh. Nah, mungkin sampun Mbak Indah Lestari, terima kasih atas pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kurangnya dalam penyampaian. Mungkin dilanjut Mbak Maya Enovi. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya dari Tatak Gali Cahyoko, Teknik Informatika. Amalan dan cara agar kita mendapatkan barokah dari malam Lailatul Qadar bagaimana? Gimana Mas? Ini Mas Tatak. Ya, terima kasih. Ini Mas Tatak ini satu tadi yang saya ceritakan, satu di kelompok mentoring saya. Ternyata hadir juga Tatak dari TI. Amalan dan cara apa kita mendapatkan di Lailatul Qadar ya. Jadi tadi yang saya jelaskan, Qadar yang artinya kemuliaan ya. Jadi ini adalah malam mulia. Kenapa mulia? Yaitu karena tadi itu lebih baik dari 1000 bulan, atau kalau dihitung kurs tahun kan 83 tahun ya. Jadi sungguh luar biasa untuk malam ini. Allah istilahnya memberikan selnya, memberikan diskonnya untuk umat-umatnya. Nah, terus amalan apa itu? Nanti riwayat yang saya ketahui, nanti mungkin bisa teman-teman tambahkan kalau saya kelupaan. Itu adalah Rasulullah setiap dijelaskan ya, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, malam Lailatul Qadar ini turun ketika 10 hari terakhir, malam ganjil di 10 hari terakhir. Jadi catatannya adalah malam ganjil di 10 hari terakhir. Itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian banyak sahabat, banyak riwayat lain itu terus menjelaskan di malam apa. Ada yang di malam 27, ada yang di malam 21. Tapi ininya sama itu. Di 10 malam ganjil di 10 hari terakhir gitu. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah ketika 10 hari malam terakhir itu? Rasulullah melakukan satu, mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya dari istri-istrinya. Gitu. Artinya apa itu? Ya tadi mengencangkan untuk menahan syahwatnya, menahan nafsunya. Kemudian Rasulullah melakukan iktikaf gitu ya. Iktikaf di masjid selama 10 hari tersebut. Iktikaf itu apa? Itu berdiam, beribadah, berdiam di masjid tuh. Melakukan amalan-amalan seperti tilawah, kemudian seperti sholat malam, sebagainya di masjid sampai nanti datangnya syuruk ya, datangnya fajar ya, sampai fajar, kemudian ditutup dengan sholat duha, sholat fajar. Kemudian selain itu ya banyak amalan-amalan yang ditingkatkan oleh Rasulullah, karena ya malam Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang dicari sebenarnya, bukan kita yang bukan sesuatu yang diberikan itu, tapi memang kita yang membutuhkan, makanya kita yang mencari. Kayak banyak mungkin di masjid-masjid teman-teman, di lingkungan teman-teman banyak yang mengadakan iktikaf 10 malam terakhir tuh. Pasti banyak itu. Itulah salah satu yang tadi disunahkan oleh Rasulullah SAW di orang-orang yang diberikan oleh Allah, kita nggak pernah tahu. Itu Mas Tatak ya, tentang Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan, atau bahkan Qadar itu juga dalam bahasa itu bisa diartikan sempit ya. Qadar ya, sempit. Kenapa sempit gitu? Karena ya ketika malam ini semua malaikat itu turun itu. Kayak kita bermajelis seperti ini ya. Kan kalau kita bermajelis ini malaikat-malaikat turun dan mendoakan untuk orang-orang yang mengikuti majelis ini. Makanya teman-teman berdoa ketika majelis ya banyak dijabahnya. Dan semua malaikat turun sampai sesak gitu, makanya disebut Qadar, disebut sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun sehingga membuat langit bumi ini sesak. Itulah di malam Lailatul Qadar. Itu Mas Tatak, terima kasih, mohon maaf kalau ada kurangnya. Lanjut Mbak. Baik Mas, saya untuk pertanyaan selanjutnya dari
Wildan Amanullah dari Pendidikan Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas Cahya, apakah seorang mu'alaf berhak untuk menerima zakat fitrah? Ya, baik. Terima kasih. Jadi orang-orang apa bertanya? Mas Wildan ya? Ikhwan ya, Mas Wildan Amanullah. Assalamualaikum, izin bertanya, seorang mu'alaf berhak menerima zakat fitrah. Oke, berkaitan dengan zakat ya, zakat merupakan salah satu rukun atau kewajiban juga, terutama zakat fitrah ya. Zakat itu kan ada zakat mal ya, yang dibayarkan berdasarkan nasab, berdasarkan batasan pendapatan dan lain-lain, dan juga ada zakat fitrah yang diwajibkan ketika bulan Ramadan. Terus siapa aja sih yang berhak menerima zakat gitu ya? Kalau berdasarkan riwayat itu kan ada 8 golongan, 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu adalah orang fakir. Orang fakir itu apa? Orang yang mempunyai harta tapi jumlahnya sedikit gitu, yang kesulitan ketika kehidupan sehari-harinya. Terus orang miskin. Orang miskin ini di atasnya fakir, yaitu orang yang memiliki harta namun juga sedikit, penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kesehariannya, jadi cuma untuk satu hari. Itu orang miskin. Terus yaitu amil. Amil ini orang yang mengurus zakat atau mengelola zakat itu. Kemudian yang keempat, yang keempat itu adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ya, dia juga berhak menerima zakat. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang dimaksudnya ya ini sebagai bentuk care ya, kepedulian kita untuk orang-orang yang baru gitu. Kalau kita secara kebiasaan kan kalau ada orang-orang baru pasti kita ini memberikan sesuatu, memberikan kebaikan dan lain-lain di awal, kita berikan keramat dan sebagainya untuk orang-orang yang baru karena mereka juga akan banyak belajar gitu. Jadi jelas orang mu'alaf itu tergolong dari 8 orang yang menerima zakat tadi. Tujuannya ya tadi untuk menguatkan dia gitu, bahwa saudara muslimnya itu membantu dia bahwa Allah itu Tuhannya dan Muhammad itu Rasulnya. Itu Mas Wildan mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kurangnya. Lanjut. Lanjut ya. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya dari Nika Kartika Sari dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Dalam keseharian keimanan, kita akan selalu diuji, Mas. Tidak jarang juga keimanan kita kadang lemah. Bagaimana untuk menjaga keimanan agar selalu stabil dan tidak lemah? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nika Kartika Sari atas pertanyaannya. Ini juga kembali yang saya sampaikan sebelumnya terkait dengan keistiqomahan ya. Kekontinuitasan itu berkaitan juga dengan tadi keikhlasan di hati kita gitu. Ya tadi ya yang sudah saya jelaskan, kadang-kadang kita putur, lemah iman, kita gitu kadang-kadang semangat, kadang-kadang itu ngedrop banget, malas-malas untuk ibadah itu. Kenapa ya? Mungkin kita tanyakan lagi itu. Kita tanyakan lagi tentang hati kita, kita tanyakan lagi tentang perbuatan kita. Kadang-kadang kita ini malas banget ibadah, malas banget kuliah, bahkan malas kuliah itu ya termasuk putur iman loh, termasuk lemah iman juga loh. Kenapa gitu? Karena Allah itu menurunkan ilmu itu dengan cahaya, menurunkan ilmu itu dengan cahaya, menurunkan ilmu dengan cahaya, dan cahaya itu tidak berada untuk orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang banyak dosanya itu. Makanya kita akan aku bisa baca Quran, aku bisa malas sholat dan sebagainya. Ini ada apa? Dosa apa yang aku perbuat sehingga Allah menutupi hidayahnya untuk aku berbuat ibadah gitu. Makanya tadi kita tanyakan pada diri kita sendiri, kita tanyakan pada hati kita, perbuatan apa yang telah menutupi kita untuk menerima hidayahnya, untuk menerima istiqomahannya. Jadi untuk kita supaya istiqomah, perbaiki hati kita, jangan sampai alasan-alasan kita beribadah itu karena manusia gitu ya. Kalau alasan kita karena manusia ya kita akan mengalami
lika-liku tadi, kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak. Tapi kalau kita ikhlas ya, ikhlas karena Allah, insya Allah istiqomah itu akan ada, akan terbiasa. Itu Mbak Nika, terima kasih, mohon maaf kalau penyampaiannya kurang baik. Dilanjut Mbak Novi. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuriana dari Pendidikan Akuntansi, izin bertanya. Bagaimana hukumnya berpuasa tetapi sholat 5 waktu ditinggalkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayuriana. Ini puasa ya, puasa tapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Ini gimana ya? Nah, ini saya tidak akan menjelaskan secara dalil. Ini yang saya jelaskan ke teman-teman di mentoring ya juga ya, di mentoring PKI gitu. Bunyanal Islam ala komsin itu. Tiang agama Islam itu ada 5. Itu rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada 5. Misalkan kelihatan nggak ya di sini? Oh, nggak kelihatan ya. Misalkan ini saya memegang sebuah pensil ya. Pensil ini kita ibaratkan sebagai Islam. Dan kelima jari saya adalah tiangnya agama Islam tadi, yaitu rukun Islam. Teman-teman sekalian, rukun Islam yang kelima apa? Naik haji ya? Naik haji. Misalkan ini satu jari saya lepas nih. Naik haji saya lepas karena ini saya nggak mampu naik haji sampai Mekah gitu. Saya lepas gitu. Pertanyaan apakah saya masih Islam? Apakah saya masih memegang Islam? Masih ya, saya masih megang ini ya, hand sanitizer ini, saya masih memegang Islam ini. Tapi udah nggak kuat kayak tadi. Kalau 5 kan kuat banget megangnya. Tapi 1 udah lepas nih, itu naik haji. Terus rukun Islam yang keempat apa? Bayar zakat ya, berzakat gitu. Ini saya lepas. Karena saya ini di zakat mal juga saya nggak masuk nasab, nggak bayar zakat, saya nggak kuat bayar zakat karena kemampuan materi saya. Dilepas nih. Sama zakat dilepas nih. Pertanyaan apakah masih Islam? Masih ya, masih megang Islam nih. Tapi udah agak goyang nih, karena yang megang cuma tinggal 3 jari. Sampai ke yang ketiga, yaitu apa? Puasa ya. Yang ketiga puasa nih. Puasa saya nggak kuat disuruh puasa gitu ya. Saya nggak kuat kalau disuruh puasa gitu. Pertanyaan apa masih pegang Islam? Masih, tapi udah goyang Islamnya ya. Kalau nggak puasa udah nggak haji, nggak zakat, nggak puasa, ini Islamnya goyang. Yang kedua apa? Yang kedua rukun Islam yaitu sholat ya, sholat 5 waktu. Nah ini saya tinggalkan nih, saya nggak sholat nih, saya nggak kuat sholat, saya malas sholat. Pertanyaannya apakah masih Islam? Masih ya, masih megang tapi ya tinggal 1, tinggal syahadat atau tinggal keimanan. Tapi kalau 1 ini kita lepas, gitu, 1 ini kita lepas, Islam kita udah lepas gitu. Dan udah kita nggak berislam lagi. Itu yang udah. Nah tadi pertanyaannya ini puasa tapi nggak sholat ini gimana? Ya tadi itu bangunan keislaman kita itu nggak kuat jadinya. Kita akan goyang, keimanan kita akan goyang. Kalau keimanan kita goyang pasti kita akan banyak futurnya tadi, banyak lemah imannya yang akan menyebabkan kita di segala seluruh itu akan tertutup pada kita. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan tiangnya agama Islam ya. Kalau sudah kalau biar Islam kita kuat ya kita harus pegang kelima-lima ini termasuk. Mbak Ayu Riana, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Lanjut Mbak. Masih berapa nih? Banyak ya? Masih 1 lagi Mas. Oh siap. Ini lama-lama haus juga ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destian Vilania Putri dari Pendidikan Akuntansi, izin bertanya Mas, pada saat Lailatul Qadar biasanya ada sholat malam. Sholatnya itu apa saja? Terima kasih. Oke, sholat malam, sholat lail. Sholat lail itu banyak ya. Salah satunya sholat tarawih itu juga merupakan sholat lail atau sholat malam. Tapi yang dijelaskan Rasulullah itu kemudian juga yang juga dibiasakan di berbagai ulama itu
setelah sholat tarawih yang bisa misalnya 8 rakaat atau yang 20 rakaat, itu setelah itu kan bisa dilakukan sholat witir, atau bisa selesai di situ bisa dilakukan tadarus, kemudian witirnya kita bangun di sepertiga malam dini hari ya, sebelum sahur itu kita bisa melanjutkan sholat witir ya. Tapi sholat witir ya itu hanya sekali ya, nggak boleh kalau habis raweh terus paginya sholat witir lagi, itu enggak, karena witir itu cuma sekali. Terus bisa sebelumnya itu ada namanya sholat lail, sholat malam, sholat hajat dan lain-lain. Dan yang paling utama sholat lail. Biasanya adalah sholat lail yang seperti sholat tarawih juga itu 6 sampai 8 rakaat. Itu namanya sholat, jadi bilang sholat tahajud, sholat hajat gitu. Itu yang di qadar. Terus habis bisa 8 rakaat atau 11 rakaat, atau bahkan benarnya ada itu Imam bin Hanbal itu yang sholat malamnya itu hari ya, sholat sunnah ini bisa sampai 150 lebih rakaat gitu. Kenapa bisa seperti 150 lebih rakaat dalam sehari? Ya tadi di sholat malamnya beliau ini ya rakaatnya banyak gitu. Itu sholat malam yang memang tidak ada batasannya gitu. Tapi yang biasakan kalau saya ikut iktikaf itu ya tadi 8 rakaat. Terus habis itu masuk di waktu sahur, kemudian waktu subuh ya, itu kalau untuk sholat malam. Nanti kalau ada kegiatan iktikaf bisa ikuti aja gitu di 10 hari terakhir misalnya. Itu Mbak, mungkin ada lagi atau cukup ya? Mbak, Sudah. ya, Pak Jani. Terima kasih tadi Mbak Desian dan Liana Putri telah menyampaikan pertanyaannya. Maaf, ada satu pertanyaan lagi. Ya. Saya Duta Anggra ini dari Pendidikan Akuntansi. Pertanyaannya, sholat witir itu kan sholat penutup. Seandainya kita sudah sholat tarawih, kita melaksanakan sholat witir sekalian. Apa boleh kita melaksanakan sholat tahajud di malam harinya atau sholat malam lainnya? Oke, Itu, Mas. ini yang ya Mbak Dwita ini berdasarkan ini ya yang guru ajarkan ya tadi gitu. Sholat witir benar, sholat penutup. Makanya nggak boleh dilaksanakan 2 kali. Gitu. Namanya penutup kan sekali ya. Kalau 2 dibuka lagi berarti ya. Enggak ya. Makanya kalau udah ditraweh, sudah ditutup witir, ya boleh sholat malam lagi. Bisa sholat malam lagi itu, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat malam ya, sholat tahajud dan sebagainya itu masih boleh itu. Tapi dengan catatan nggak ada witir lagi itu, karena witirnya sudah ada di taraweh. Jadi masih boleh. Yang nggak boleh ya tadi witirnya kalau 2 kali enggak. Boleh kalau witir 2 kali kan witir ganjil ya. Kalau sampai 2 kali kan jadinya genap gitu. Jadi cuma sekali. Itu dari pengetahuan yang saya pahami. Mungkin kalau nanti ada beberapa penyampaian saya yang kelihatannya ada kekeliruan dan sebagainya, mungkin teman-teman nanti bisa mengingatkan itu atau menambahkan juga. Itu Mbak Novi ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Tahya Adhausada yang telah sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Izinkan saya selaku MC untuk membacakan kesimpulan tausiah pada sore ini. Pada bulan Ramadan, semua orang yang sedang berpuasa tentu diuji dengan berbagai godaan. Ujian ini tentu saja untuk melatih kesabaran dan keikhlasan. Selain berpuasa, setiap umat Islam dianjurkan melakukan amalan-amalan kebaikan, karena ganjarannya berupa pahala yang berlipat ganda. Tujuan utama disyariatkan ibadah pada bulan Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan orang-orang yang beriman. Ramadan adalah bulan yang berkah, merupakan kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan agar mendapatkan berkah di bulan Ramadan. Keutamaan dan keistimewaan Ramadan tentunya hanya bisa dirasakan sepenuhnya oleh orang-orang yang menjalani puasa dalam keadaan beriman dan ihtisab, yaitu mengharap ridho Allah SWT.
Iya. Acara Iya. demi acara telah kita lalui. Maaf Mbak, tapi maaf, saya mau menambahkan sedikit ya. Ya, Menambahkan silakan. sedikit. Ya, tadi sebenarnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Hima Diksi, dan juga terima kasih pada peserta dan lain-lain. Juga saya mohon maaf apabila banyak salah kata dan sebagainya dengan kedangkalan ilmu yang saya miliki. Ini yang saya bisa sampaikan gitu. Tapi yang tadi ya, ini adalah waktu mustajab ya, pada asar sampai menjelang berbuka ini waktu mustajab untuk kita berdoa. Kita berdoa untuk mungkin diri kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita dan lain-lain agar diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala keburukan itu. Dan untuk selalu ditingkatkan keimanannya, diteguhkan yang kolibal kulub sabit kolbi aladini, selalu diteguhkan hatinya pada kami wahai zat yang membolak-balikkan hati gitu. Makanya ya sekali kita mudah-mudahan menjadi orang yang benar-benar ikhlas gitu ya. Jadi seseorang yang ikhlas benar berbuat sesuatu itu karena Allah gitu, tidak hanya karena makhluk yang lain-lainnya itu. Itu yang ingin saya ingatkan. Mohon maaf ya, kurang-lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Cahya. Kepada Mas Cahya dipersilakan untuk memimpin doa bersama. Doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka ta'lamu an hadil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqad ala tu'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabbitallaha wa diha subulaha wa muha binurika ladzi la yahbu asrasuduruha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa hiya bima'rifatik wa amidha ala syadid wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Baik, Mas. Terima kasih, Mas saya sudah berkenan mengisi kajian Ramadan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri kajian Ramadan sore ini. Serta terima kasih kepada peserta kajian yang sudah menyempatkan waktu menghadiri acara ini. Semoga dari tausiah tadi dapat bermanfaat dan menjadikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Saya selaku pembawa acara pada kajian sore hari ini, jika ada tutur kata maupun sikap yang kurang sopan dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Mas saya, terima kasih.